Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan 2 pekan lalu, Mister sudah menjelaskan makna dari surat At-Tin secara singkat. Pada kesempatan ini kita akan belajar makna dari surat At-Tin ayat demi ayat, sekaligus kita akan bahas tajwid yang perlu kita ketahui pada pembelajaran kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Mari kita perhatikan artinya. Ayat pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua, demi gunung Sinai. Ayat ketiga, dan demi kota Mekah yang aman ini. 3 ayat pertama dari surat At-Tin ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 3 hal. Dan 3 hal ini adalah 3 hal yang penting. Tafsir dari Ibnu Katsir mengatakan bahwa 3 ayat ini berkaitan dengan para rasul ulul azmi, yaitu para nabi yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan 3 tempat diutusnya para nabi ulul azmi, yaitu yang pertama, tempat adanya buah tin dan zaitun, yaitu Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, Bukit Sinai, yaitu tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Yang ketiga, negeri Mekah yang penuh rasa aman, yaitu tempat Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang mari kita bahas ilmu tajwid yang ada pada 3 ayat pertama ini. Perhatikan ayat pertama, yaitu pada kata wattini dan wazaitun. Perhatikan huruf alif lam yang ada di ayat pertama tersebut. Pada kata wattini, alif lam bertemu dengan huruf ta. Dan pada kata wazaitun, alif lam bertemu dengan huruf zai. Perhatikan, baik pada kata wattini dan wazaitun, alif lamnya tidak dibaca. Nah, dengan tidak dibacanya alif lam ini, saat alif lam bertemu dengan huruf ta dan huruf zai, maka di sini hukum tajwidnya disebut dengan alif lam syamsiyah, yaitu di mana alif lam tidak dibaca. Kemudian sekarang perhatikan ayat ketiga pada kata wahazal baladi. Kita lihat di sana ada huruf alif lam bertemu dengan ba. Alif lam bertemu dengan ba. Berbeda dengan ayat pertama, alif lam pada kata wahazal baladi ini dibaca dengan jelas. Sehingga dibacanya alif lam dengan jelas ini kita berikan hukum alif lam qomariyah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Arti ayat keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat ke-6, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus-putusnya. Setelah Allah bersumpah pada ayat 1, 2, dan 3, maka ayat 4, 5, dan 6 merupakan isi sumpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat keempat dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang sempurna, baik fisiknya dari ujung kaki hingga ujung kepala, maupun kekuatan akal pikirannya sehingga manusia bisa berkarya dan mencipta, kemudian dari segi ruhaninya sehingga manusia bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kemudian pada ayat kelima Allah menjelaskan bahwa ternyata kondisi manusia yang sempurna itu tidak ada gunanya ketika seseorang tidak menggunakan kesempurnaan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ia gunakan akal pikirannya untuk memikirkan hal yang buruk bagi orang lain, untuk kepentingan dirinya. Ia gunakan fisiknya untuk berbuat zalim pada orang lain. Ia gunakan hatinya penuh dengan kekotoran karena kejelekan-kejelekan dari perbuatannya. Namun ada manusia yang tetap menjaga kesempurnaannya, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kehidupannya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita membahas tajwid yang ada pada 3 ayat di atas. Pada ayat 4, perhatikan akhir kalimatnya itu pada kata al-insan. Pada kata insan, di sana huruf nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf sin, sehingga terdapat hukum bacaan yang disebut dengan ikhfa, yaitu dibaca samar-samar antara jelas dan dengung. Jadi bacanya adalah insana, insana. Kemudian perhatikan ayat ke-6 pada baris terakhir, yaitu pada kalimat ajrun gairu. Pada kalimat ajrun gairu, di sana terdapat domah tanwin bertemu dengan huruf ghain. Di sini maka ada hukum bacaan yang disebut dengan izhar, yakni dibaca jelas, pendek, tanpa mendengung. Jadi bacaannya bukan ajrun gairu, tapi ajrun gairu. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Arti ayat ke-7, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Arti ayat ke-8, bukankah Allah hakim yang paling adil. Pada ayat ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, sebenarnya apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan. Mereka mendustakan hari kiamat, di mana pada hari itu semua amal perbuatan mereka di dunia ini akan dibalas. Sedangkan bukti-bukti akan datangnya hari pembalasan itu sangatlah nyata. Kemudian pada ayat terakhir, yaitu pada ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah menciptakan hari pembalasan agar manusia bisa menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia menjaga perilakunya tetap berada dalam kesolehan dan ketaatan. Nah, pada hari pembalasan itulah Allah akan menjadi hakim yang adil, di mana Allah akan membalas semua perbuatan baik dengan pahala yang berlipat ganda dan semua perbuatan buruk dengan azab yang pedih. Tugas untuk pembelajaran kali ini adalah carilah, kemudian tulislah masing-masing 5 perilaku ketaatan dan 5 perilaku buruk sesuai dengan surat At-Tin yang sudah kalian pelajari. Foto hasilnya lalu kirimkan ke WA Mister. Jangan lupa serta foto kalian saat sedang belajar.